Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan untuk hari ini, kita persiapkan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara di dalam Tuhan, firman Tuhan renungan untuk hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 39 ayat 29. Saya akan membaca untuk kita. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara di dalam Tuhan, firman ini adalah kabar baik dan kabar sukacita di tengah-tengah umat atau orang-orang Israel yang sedang terbuang di Babel. Pembuangan mereka ke Babel, mereka menjadi bangsa yang ditawan, dipahami bahwa Tuhan itu jauh pergi meninggalkan mereka. Tuhan memalingkan wajahnya dan berpaling dari mereka. Tuhan tidak lagi berpihak dan Tuhan tidak lagi peduli kepada mereka. Ya, itu karena dosa. Pembuangan mereka ke Babel itu semata-mata karena dosa, karena pemberontakan dan karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Berulang-ulang kali Tuhan mengingatkan, menegur lewat hamba-hambanya, lewat para nabi. Tetapi orang Israel lebih memilih untuk tidak setia kepada Tuhan dan lebih memilih memberontak jauh daripada kehendak Tuhan. Ibarat seseorang yang sedang dalam kehausan dan mendapatkan air yang segar atau mendapatkan mata air atau oase, tentulah sangat berbahagia dan bersukacita. Atau sama seperti orang yang sudah lama sakit menahun dan diberikan kesembuhan. Tidak ada lagi pengharapan untuk sembuh, tapi Tuhan berikan kesembuhan. Atau seperti sebuah rumah tangga yang sudah lama berkeluarga, tapi belum memiliki keturunan, tapi Tuhan katakan akan diberi keturunan. Bukankah itu sebuah sukacita yang luar biasa? Apa yang kita nanti-nantikan, apa yang kita harapkan, bahkan mungkin apa yang sudah tidak pernah terpikirkan oleh kita. Karena melihat keberadaan kita, ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita, tetapi justru Tuhan memberi yang sudah tidak pernah lagi kita pikirkan dan harapkan. Bukankah itu sebuah sukacita dan kebahagiaan yang sangat luar biasa? Demikian juga renungan firman Tuhan hari ini. Bangsa itu sudah berada pada titik keapatisan dan kepesimisan, keputusasaan. Sebab mereka tahu tidak ada sesuatu yang dapat mereka perbuat, mereka lakukan, karena mereka sudah tidak berdaya. Kerajaan Babel memporak-porandakan Israel dan Yerusalem. Mereka tidak berdaya untuk melepaskan dan menyelamatkan diri mereka keluar dari pembuangan itu. Tetapi benar bahwa salah satu sifat dari Allah itu adalah Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Betapapun dosa, betapapun pemberontakan, betapapun kejahatan umatnya dan Tuhan sudah menegur, bahkan Tuhan sudah menghukum. Tapi hati Tuhan ingin agar anak-anaknya satu pun tidak ada yang binasa karena dosa. Tapi Tuhan mau supaya setiap anak-anaknya, umatnya, hidup dan beroleh kehidupan serta keselamatan. Itulah teks renungan hari ini. Itu sebabnya Yehezkiel berkata, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Artinya Tuhan berpihak. Tuhan datang, Tuhan bertindak. Tuhan datang untuk menyelamatkan, Tuhan datang untuk membawa mereka keluar dari Babel, kembali ke Yerusalem, ke tanah yang sudah mereka diami. Bahkan lebih dari itu, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada umatnya, agar roh itu memberikan kekuatan, memberikan kebaharuan, memberikan penghiburan, memberikan kepercayaan diri, memberikan pengharapan kepada umat. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua tindakan Allah itu, Dia yang tidak lagi menyembunyikan wajahnya, Dia yang mencurahkan rohnya kepada umat yang sedang dalam keputusasaan, dalam ketidakberdayaan, semuanya itu dilakukan oleh Tuhan atas kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
penggenapan dari kasih karunia dan kemurahan Tuhan itu ada pada Kristus. Dosa membuat kita jauh terpisah dari Tuhan. Dosa membuat Tuhan berpaling dari kita. Dosa membuat kita ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan selalu menyatakan kasih setianya. Itu sebabnya Dia memberikan anaknya yang tunggal, Kristus Yesus. Bukan saja menampakkan wajahnya, tetapi Dia memberikan anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus, menjadi korban penghapusan dosa-dosa kita dan korban pendamaian kita dengan Allah. Allah hadir di pihak kita dan Allah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dan Dia mencurahkan rohnya kepada kita agar kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup dalam kebaharuan dan hidup dalam damai sejahtera. Maka saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita yang telah menerima karunia pengampunan dosa dan kasih setia Tuhan itu, hiduplah seturut dengan Kristus, seturut dengan firman Allah, sebab Ia telah mencurahkan rohnya kepada kita untuk memimpin hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Engkau Allah yang sungguh baik dan teramat baik, yang tidak mengingat segala dosa-dosa kami. Betapapun kami sering mendukakan dan melukai hati Tuhan, tetapi Engkau dengan sabar dan penuh kasih setia mengajak dan memanggil kami untuk hidup dalam pertobatan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan satupun dari antara kami anak-anak-Mu yang harus binasa karena dosa. Itu sebabnya Engkau memberikan dan mengaruniakan Kristus bagi kami sebagai korban penghapusan dosa dan korban pendamaian. Kami menjadi anak-anak Allah. Kasih-Mu nyata dan semakin besar dalam hidup kami. Juga ketika Engkau mencurahkan roh-Mu bagi kami agar kami dihibur, agar kami dikuatkan, agar kami dipimpin, dan agar kami dibaharui hari lepas hari untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami untuk menjalani hari kami satu hari ini, dan memimpin kami juga dalam melakukan aktivitas kami, agar setiap yang kami pikirkan, yang kami perbuat, yang kami kerjakan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, berkat bagi kami dan juga bagi banyak orang. Di dalam ketidakberdayaan dan keterbatasan serta kekurangan kami mohon curahkan roh-Mu untuk selalu meneguhkan kami, agar kami menang melawan setiap tantangan, melawan setiap pergumulan-pergumulan yang boleh Tuhan izinkan di tengah-tengah hidup kami. Kami juga bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun untuk hari ini, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, dan berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan bagi kami masing-masing, agar kami menjadi pribadi yang bersyukur kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di tiap-tiap rumah tangga dan keluarga, juga di tiap-tiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyertai kami. Terkhusus untuk jemaat-Mu yang sakit, yang terbaring di rumah atau juga di rumah sakit, kami mohon belas kasihan Tuhan yang memberikan kekuatan juga kesembuhan bagi mereka. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk hari ini dari HKBP Limo. Kami menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.